Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Dokter Sentot sudah siap? Ya, boleh. Siap. Oke. Terima kasih Pak Ustadz Umar. Saya Siap. mau nanya nih, Dokter Sentot. Tadi apa yang disampaikan Dokter Sentot ya, saya hampir 1,5 bulan yang lalu itu saya batin pengen belajar, pengen upgrading stroke ya. Kodarullah paginya saya, apa sebenarnya saya kan tinggal di Tangerang, ibu saya di Tegal dikabarin kena stroke. Alhamdulillah saya terus langsung pulang 4 hari ya. Kebetulan ditanganin 4 hari, terus saya kasih PR ke adik-adik, ke kakak-kakak ya. 1 bulan alhamdulillah bisa jalan, dok. Cuma dikombinasi dengan medis juga. Tiap minggu itu dapat suntikan, dok, dari dokter neurologi ya. Saya nggak ngerti tuh. Tiap minggu kita kontrol ke sana, ya cukup lumayan sih, sekali suntik itu 900.000. Nah, suntikan itu fungsinya apa sih, dok? Mungkin barangkali saya ingin tahu. Apakah itu dalam recovery-nya itu akan mempercepat proses penyembuhannya? Alhamdulillah sih sekarang sudah bisa jalan. Ya 95% lah kesembuhannya. Ya, Pak Wiwin ya. Iya, Jadi siap. obat itu macam-macam juga. Namanya juga banyak, jenisnya banyak gitu ya. Kalau ada namanya mungkin bisa jelaskan, tapi kalau apa yang disuntikan nggak tahu saya. Karena bisa jadi cuma vitamin juga bisa. Bisa juga obat-obat yang lain. Saya juga harus baca dulu isinya apa, baru bisa nanti jelaskan, gitu ya. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan tuh di awal bahwasannya tidak ada yang salah dari sisi medis, pemahamannya begitu. Dari sisi PAZ juga punya pemahaman yang sendiri. Maka kalau kita sampaikan bahwasanya 4 hari dirawat di rumah sakit, kemudian diberikan obat-obatan dan lain sebagainya, tadi besar kemungkinan jenisnya adalah stroke yang penyempitan atau penyumbatan gitu ya. Nah, kalau sehingga darahnya bisa diencerkan, kemudian itu bisa mengalir lagi dan lain sebagainya, nah, itu langsung akan kembali seperti sedia kala insya Allah. Nah, cuman gini, itu kalau tidak diselesaikan permasalahan permasalahan metabolis yang lainnya, nanti terjadi seperti orang tua saya tadi, serangan stroke pertama, kedua, ketiga, keempat, dan akhirnya yang terakhir ini yang kelima itu yang parah sekali. Nah, maka tugasnya Pak Wiwin nanti coba dicek kondisinya Ibu. Yang pertama, ada tidak gangguan-gangguan yang saya sebutkan tadi awal. Mulai dari gangguan lambung, kemudian gula darahnya bagaimana, ya. Itu hanya penanda-penanda aja. Jadi menandakan bahwasanya kita bermasalah badannya, gula darahnya tinggi gitu. Bukan diturunkan gulanya, tapi apa yang membuat gula darah itu tinggi kita selesaikan. Tekanan darahnya tinggi, apa yang membuat tekanan darah tinggi? Bukan tekanan darah tingginya diturunkan, bukan begitu. Nanti kalau semua normal, bisa gitu ya, bisa, ternyata bisa. Jadi teman-teman herbalis pun itu juga berhasil membuktikan bahwasanya diabetes itu juga bisa sembuh tanpa harus obat. Tidak hanya PAZ yang menyatakan bahwasanya diabetes bisa sembuh. Yang lainnya juga sudah mulai banyak ini penelitian kawan-kawan ya, yang fokusnya bagaimana menyelesaikan keluhan-keluhan ini, dan yang dinyatakan tidak bisa sembuh ternyata banyak bukti sembuh. Tuh, maka stroke ini insya Allah tadi ya, kalau misalnya itu yang penyempitan, jangan sampai berulang serangannya. Pastikan kendor pantelnya betul. Nanti pada saat aktivitas, jangan sampai pantelnya di depan, misalnya gitu. Jadi waktu aktivitas dikuatkan yang kendor, naik turun tangga, kendornya di depan. Karena yang terjadi di orang tua saya waktu serangan itu kalau diperhatikan, menurut penuturan yang melihat sebelum serangan stroke kelima itu, mengambil barang ke depan agak berat, pantelnya di depan. Setelah mengangkat itu, tiba-tiba langsung serangan stroke-nya muncul. Itu. Kemudian di hadapan saya kemarin, Pak tetangga sebelah itu ya, masih muda,
pernah ambeien, saya terapi, kendornya kiri, kemudian sempat pekan lalu kerja bakti sama saya, beliau mengangkat rumput, ya rumput yang saling berikatan itu kemudian ditarik, tapi pantelnya di depan. Setelah narik itu, yang terjadi adalah kehilangan keseimbangan, pucat, nyeri dada, pingsan. Pingsan. Jadi yang diserang dadanya, jantungnya itu. Langsung kita terapi, energi booster dan sebagainya. Alhamdulillah, nggak sampai 5 menit sudah kembali seperti sedia kala. Jalan seperti sedia kala. Nah, jadi stroke pun juga begitu, tidak tiba-tiba stroke. Nah, kalau tadi ibu tidak kita jaga atau siapapun dari yang kita kenal ya, itu kalau sudah kena stroke sekali, hati-hati, dijaga, jangan sampai salah dalam melakukan kegiatan posisinya, termasuk bekerja. Ya, bekerja secara tidak sadar ya misalnya gitu. Kalau misalnya kendor kiri, duduk di depannya laptop, kendor kiri, tapi pekerjaannya itu banyak di sebelah kanan, maka badannya itu meluntir ke kanan. Itu juga tekanan darahnya nggak selesai-selesai, nggak turun-turun. Sudah diterapi, nggak selesai. Terapi lagi, enak, balik lagi karena pekerjaan tadi. Jadi sepele loh, sepele. Sepele. Orang tua saya serangan kelima itu sepele. Sama ibunya nanti benar-benar dijaga, jangan sampai serangan lagi. Apa yang membuat serangan lagi? Tadi dicari ya. Tadi kan sudah saya info kan. Ada nggak gangguan-gangguan tadi, gangguan lambung, gangguan apa namanya metabolis lain seperti diabetes, darah tinggi. Itu semuanya pastikan jangan sampai muncul. Ya, jangan sampai muncul. Makanya saya bersyukur nih PAZ ini luar biasa. Allah perjalankan Ustadz Haris itu sampai breedingnya ini. Ternyata ini sekarang benang merahnya mulai tersusun. Jadi kalau kita berbicara stroke, maka di situ ada upgrading jantung, ada upgrading diabetes, ya, dan seterusnya lah. Itu saling berikatan semua, karena kedepannya nanti akan memahami sebuah penyakit itu, tubuh kita itu tidak dibangun satu persatu, tapi keseluruhan. Kalau satu bermasalah, yang lainnya tunggu waktu bermasalah. Termasuk jantung kita beroperasi itu bukan jantung kita sendiri beroperasi, tapi di situ ada hal lain yang menyokong, sarafnya, ya kan, hormonnya, adrenalin dan lain sebagainya, sarafnya benar, ya, termasuk suplai darah jadi ke jantung itu juga harus benar. Maka tidak bisa menyelesaikannya part per part, tapi sekaligus. Makanya PAZ ini dari hulu ke hilir membenahinya sistem secara keseluruhan. Itu Pak Wiwin, ya mudah-mudahan Ibu diberikan kesembuhan ya. Insya Allah, alhamdulillah sudah belajar PAZ ya. Tinggal implementasinya aja. Itu biasanya memang ujiannya pas super, nggak jauh-jauh, keluarganya sendiri. Itu. Dokter Sundat mau tanya terkait dengan tadi yang menetralkan asam lambung, itu apakah dengan obat-obatan atau bagaimana? Terus jenisnya apa biar kami tahu. Kemudian yang kedua, Parkinson. Nah, ini saya pernah tanyakan pada Antum, ini apakah bisa menuju ke stroke apa enggak? Begitu, Ustaz. Assalamualaikum. Yang ditanyakan ini obatnya apa gitu kan maksudnya, Pak Wawan? Obatnya apa gitu dah? Yang harus dihindari atau gimana? Yang harus dihindari misalnya untuk menetralkan asam lambungnya itu. Ya, pemahaman sederhananya begini. Saya sudah sampaikan di awal ya. Asam lambung itu sejak kita di dalam kandungan sampai nanti kita akan dikuburkan, itu akan selalu ada di dalam lambung. Harus berproduksi. Asam lambung itu akan selalu ada. Ya, akan selalu ada karena tugasnya berat. Ya, pertama, asam lambung ini akan membantu menghancurkan makanan. Yang jelas pertama ya, mencerna. Kemudian membunuh virus, bakteri, kuman-kuman yang masuk yang bersama dengan makanan. Kalau itu dinetralkan, yang terjadi apa? Pertama, bakteri nggak mati. Kita akan mudah infeksi. Kalau dinetralkan, pertama. Yang kedua, makanan tidak akan dicerna secara maksimal. Kan pencernaan mulai dari kita mengunyah, memasukkan makanan ke dalam mulut. Pertama, kita akan menghancurkan. Kemudian ada enzim-enzim di dalam mulut itu, nanti akan bercampur dengan makanan,
masuk ke dalam lambung, lambung juga punya enzim-enzim yang saling berikatan dengan enzim yang ada di mulut tadi. Makanya mengunyahnya itu tidak boleh tergesa-gesa dan lain sebagainya, supaya apa? Supaya lambung bisa connect dengan enzim yang ada di mulut. Nah, kalau sudah masuk, nah asam lambung bisa membaca dengan baik nih. Karbohidrat nanti jadi glukosa, ya akan dikeluarkan hormon insulin. Hormon insulin, kemudian transportasinya pakai asam amino dari protein, nanti lemaknya diem aja, nanti di usus halus baru diproses dan sebagainya. Itu seperti halnya kalau kita punya sepeda motor, bukan karburator ya, sepeda motor yang ada ecunya, mobil yang ada ecunya. Dia akan membaca, oh ini jenis karbohidrat ini, glukosa ini, oke insulin keluar. Insulin keluar. Asam amino sebagai transportasi dan sebagainya. Oh ini asam amino ini untuk transport, untuk membawa vitamin, untuk membawa ini lewat lemak dan sebagainya. Itu pembacaan awalnya metabolisme di lambung. Begitu lambung kita netralkan, yang terjadi adalah karbohidrat dipecah, jadi glukosa, tapi tidak dikenali sama insulin kita. Ini kayak bukan glukosa. Apakah saya harus keluarkan insulin atau enggak? Ataukah ini harus saya pecah? Oh, jadinya pembacaannya kan pertama mungkin tidak semua, awalnya cuma sebagian dibaca, lama-lama bingung bacanya. Lama-lama bingung, yang terjadi adalah salah baca semua. Ditumpuklah glukosa itu di dalam hati, ditumpuklah di otot, penuh ditumpuk di lemak, makanya orang yang gemuk itu cenderung gulanya nanti lama-lama sakit gula ya, gitu ya. Maksudnya diabetes akan muncul di orang-orang yang gemuk. Kenapa? Pertama disimpan di liver. Liver sudah penuh disimpan di otot. Otot sudah penuh disimpanlah di dalam lemak. Lemaknya penuh dengan gula. Nanti lemaknya sudah penuh, dia akan sudah nggak ada penampungan, ikut aliran darah aja, ikut puter. Gitu. Itu akibat salah baca semua di awal pemahaman di luar ya, di luar pemahaman medis. Pemahaman medis nggak seperti itu. Ini pemahaman normalnya dia asam lambung ini dia tidak boleh diotak-atik. Ya. Kenapa? Ya itu memang normalnya di dalam lambung kita. Hanya terus kemudian produksinya berlebih, itu akibat salah baca semua. Salah baca. Ketakutan, stres dan lain sebagainya. Salah baca semua. Selama dia masih di dalam koridor di dalam lambung, ingat lambung itu sudah didesain bisa menerima yang namanya asam lambung. Maka aman. Paling cuma kembung-kembung gitu aja. Tapi tidak sampai nyeri dan lain sebagainya. Nah, kembung pun juga tidak melulu asam lambung. Bisa jadi infeksi di dalam saluran cerna, banyak gasnya akibat metabolisme bakteri dan lain sebagainya. Tidak selalu gangguan lambung juga kan. Padahal semua kembung dikasih obat lambung. Lambungnya nggak apa-apa malah dinetralin. Tambah infeksinya semakin banyak gitu. Gitu. Nah, itu diperhatikan betul. Makanya kalau bagi saya semua obat-obatan, entah itu yang tugasnya menetralisir asam lambung, melapisi dinding lambung, apalagi yang melapisi. Yang harusnya itu diolah malah dindingnya dilapisi. Yang ketiga, yang menekan produksi asam lambung. Ya, omeprazol, pantoprazol, ya, proton pump inhibitor lah katakan gitu. Intinya semua obat-obatan lambung bukan berarti semua tak boleh diminum. Enggak, tapi bijak. Enggak boleh terus-menerus. Kalau memang terpaksa betul, dan memang udah nggak kuat banget, udah sekali diminum. Boleh. Tapi kalau pagi obat lambung, siang, besoknya lagi, seminggu, sebulan tanpa henti, nah itu nanti masalah. Akan bermasalah. Jadi saya tidak anti, tapi kalau digunakan tidak boleh jangka panjang. Dan tidak boleh sering. Karena pasti akan salah baca tubuh kita. Nah, kesalahan baca inilah makanya kalau semakin dihilangkan asam lambungnya, kan tubuh juga akan menerima itu sebagai, oh asam lambungnya nggak ada. Ya semakin dikeluarkan asam lambung. Kan otomatis tubuh kita. Jantung bekerja otomatis, paru-paru bekerja otomatis, kemudian liver bekerja otomatis, lambung pun juga bekerja otomatis. Otomatis itu apa? Sesuai kebutuhan.
Apabila kita tekan asam lambungnya, maka akan dibaca sama sensornya, asam lambungnya ini nggak ada ya, saya produksi ya, gitu. Tambahin. Makanya jadi lingkaran setan, mengkonsumsi obat lambung, tidak semakin selesai gangguan lambungnya, maka akan semakin terus ketergantungan sama obat asam lambung. Itu ya, bagi saya, kalau memang dibutuhkan untuk saat momen tertentu, saat sakit dan sebagainya, kita masih belum ini, maka silakan dikonsumsi. Tapi faktanya di praktekan saya, kalau saya lihat ini keluhannya sudah lama, saya akan sampaikan ke pasien saya. Ini kalau mau dibenahin badannya, insya Allah langsung hilang. Betul. Begitu diterapi, keluhan lambungnya hilang, sudah selesai. Sudah nggak tergantung lagi sama obat-obatan lambung. Suatu saat kembali kontrol, kenapa kok sakit lagi? Nggak pernah latihan. Ya normal, nggak pernah latihan. Kan disuruh pisang ayun, nggak dikerjakan. Padahal kan cuma pisang ayun. Padahal cuma gerbok. Kenapa nggak dikerjakan? Gitu. Akhirnya badannya salah lagi, baca salah lagi, minum obat lambung lagi, dan seterusnya. Begitu terus, entah sampai kapan. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Gitu. Parkinson ini, saya mudah-mudahan saya tidak salah menstatementkan. Parkinson itu saya pernah nangani kasusnya di mana? Di Bogor, di Bandung kalau nggak salah. Benar-benar sudah selama 10 tahun terakhir itu ya benar-benar Kak, ini gerakannya uncontrol gitu, uncontrol, yang terutama tangan. Bisa tidak begini kalau dikasih obat penenang. Tapi kalau dikasih obat penenang, ininya diem, mulutnya yang nggak bisa dijaga. Jadi ngomongnya jorok, ngomongnya nggak karu-karuan. Jadi dimanipulasi otaknya, dikurangi gerakannya, ya. Tapi mulutnya uncontrol, ngomong-ngomongnya jelek semua itu keluarganya yang. Nah, waktu itu apa yang dilakukan? Waktu itu kita diagnosa tulang ekornya masuk sekali. Begitu kita maksimalkan gerakan untuk mengeluarkan tulang ekor, kemudian apa saja gerakan tulang ekor kan mengeluarkan tulang ekor ya, ada body press, ada misalkan. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya tangannya diangkat tidak tremor. Kendor ekstrim sehingga butuh energi ekstra untuk menggerakkan, efeknya getar. Sama kayak kita habis melakukan exercise yang luar biasa, otot kita sudah kejang sekali, kemudian kita melakukan Assalamualaikum Ustaz. Maaf saya pamit keluar. Ayah saya gitu, jadi getar gitu loh. Nah itu jelas kekendoran bisa, saraf kejepit juga bisa. Ya dibantu aja. Bagaimana? Ya dicek lah. Kan kalau nggak lihat kasusnya nggak bisa. Intinya yang pernah saya temuin di Bandung waktu itu, ya tulang ekornya masuk sekali, orangnya sangat kendor, kemudian, nah ini seperti itu. Ini dok, yang mau saya pertanyakan ada dua. Pertama ini, beberapa akhir ini saya menemukan ataupun mendengar ya, bahkan kemarin ya teman sendirilah ya, ini bayi baru umur 4 bulan itu divonis kena stroke. Dan kemarin waktu itu dibawa ke Jogja, ketawanya bayi 4 bulan itu kena stroke ya. Ini sebenarnya faktor karena apa? Padahal masih bayi kok kena stroke ya. Terus yang kedua, kemarin juga ada anak umur di bawah 20 tahunan lah. Itu juga kena stroke gitu. Nah, sebenarnya ini faktor karena satu bentuk pola makan ya, atau karena memang dari orang tuanya. Ini mohon masukannya supaya kami ketika nanti menemukan kasus ini tidak kaget gitu. Padahal kalau kita melihat orang stroke itu rata-rata kan di atas 40 tahun gitu. Ini malah bayi 4 bulan sudah kena stroke. Itu pun yang memvonis dari Rumah Sakit Sarjito Jogja. Tuh. Terus yang kedua, sistem yang dilakukan oleh PAS ini sebenarnya kan rata-rata emang kasus stroke itu rata-rata nggak rilis-rilis gitu loh. Artinya jarang yang bisa langsung rilis ya. Itu minta tolong bagaimana sih supaya kriteria cara yang terbaik supaya itu tidak mengharapkan secepatnya, tapi pola aturnya supaya itu bisa rilis gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi yang kasusnya tadi anak-anak sama balita sama umur 25 udah kena stroke, dinyatakan stroke. Tadi definisi stroke apa? Definisi stroke adalah
tidak dialirinya darah ke otak, gitu kan? Nah, tidak dialiri darah ke otak sehingga otaknya terus kemudian kekurangan suplai dan kemudian rusak. Nah, rusaknya inilah ibarat aki yang tadi rusak selnya, kemudian tidak bisa bekerja dengan baik lah, gitu ya, tidak bisa menggerakkan, tidak bisa sarafnya jadi terganggu dan lain sebagainya. Jadi bisa terjadi di usia berapapun, bisa terjadi di usia berapapun, ya. Kalau anak-anak bisa nggak? Bisa, tapi rata-rata biasanya karena trauma posisi mungkin waktu melahirkan, atau ya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sebelum terjadi stroke. Apakah digendong dengan posisi yang tidak baik, kepalanya yang apa namanya, gini kan, seringkali kalau kita melihat ibu-ibu itu waktu gendong kepalanya begini kan, kepalanya seperti ini kan, kepalanya Ya, betul ini betul. kan waktu digendong, betul kan? Nah kalau sekali mungkin sebentar mungkin nggak apa-apa, tapi kalau berjam-jam terus kemudian ini lama-lama juga kita banyak faktor lah ya. Intinya poinnya tadi adalah darah nggak masuk ke otak ya. Kita sebut stroke. Mau itu karena penyumbatan, entah itu karena pendarahan, entah karena apapun, intinya ada momen darah itu tidak masuk ke otak kita gitu. Tidak semua bagian otak, tapi ada satu poin-poin itu yang kemudian akhirnya membuat otaknya jadi rusak. Nah setelah rusak, nah ini rusaknya tadi kan ada dua, karena nggak ngalir aja atau karena pecah. Nah kalau karena nggak ngalir aja itu ibaratnya sawah yang kita aliri air tapi airnya jumlahnya kurang gitu. Tapi kalau ini nanti berhasil kita kembalikan alirannya, insya Allah nanti sawah ini akan kembali subur lagi. Makanya yang stroke karena penyumbatan itu recovery-nya bisa hampir 100%. Tapi kalau yang stroke perdarahan, sekali lagi, perdarahan bahkan yang resikonya bisa sampai meninggal itu benar-benar otak itu benar-benar seperti rusak. Nah, setelah rusak, selnya seiring berjalan waktu, aliran darah mulai kembali, tapi kan rusak, benar-benar rusak. Seperti kertas putih yang harus kita mulai untuk kita tulis, gitu loh. Nah, penulisan ini itu butuh effort yang luar biasa. Ya, effort yang luar biasa dengan metode tadi ya. Kalau besok ikut kinetik neuro, neurokinetik, neuro. Intinya apa? Mencoba menulis kertas putih tadi di dalam otak yang rusak itu dikasih memori baru lagi. Itu seperti balita lagi yang belum bisa berjalan, maka kita perlu melatih untuk berjalan dan lain sebagainya. Ini effortnya luar biasa. Ya, effortnya luar biasa. Biasanya kalah dengan keputusasaan pasien dan keluarga. Ya. Karena progresnya lama sekali gitu. Lama sekali. Beda dengan stroke yang penyumbatan tadi. Ya, stroke penyumbatan lebih cepat. Kenapa? Begitu dialirkan lagi udah selesai. Kebas-kebas hilang, jalan lebih cepat. Makanya tidak sampai hitungan bulan kan, hitungan pekan itu bahkan sudah bisa. Bahkan begitu kita tahu ini serangan, langsung kita alirkan darahnya masuk, asalkan bukan yang pecah pembuluh darah tadi, itu tidak sampai serangannya berlanjut gitu. Udah mulai kebas-kebas satu sisi, kebas semua. Itu kalau kita terapi insya Allah sudah nggak sampai masuk ke dalam kondisi yang stroke tadi. Tapi kalau sudah qadarullah ini adalah jenis yang pecah tadi, ini perjalanannya panjang. Mulai dari awal penjelasan saya tadi, dicari masalahnya, diselesaikan, panjang. Yang inilah yang sekarang ini saya juga lagi mencari solusinya, karena latihannya masih terus berlanjut dan masih stuck. Dan kalah dengan apa? Kalah dengan keputusasaan pasien dan keluarga yang mendampingi sehari-hari di rumah. Ya, Tidak sama mudah ini loh kena stroke itu. Kena stroke ya itu sama tidak mudah. Betul, tidak mudah. ini dok, kemarin tuh waktu di Sarjito itu nginep kurang lebih hampir 10 hari. Ya, bayinya Ya. itu tidak ada perubahan. Akhirnya dibawa pulang, dibedong. Ya. Perubahannya luar biasa. Iya. Alhamdulillah kurang lebih 15 hari setiap hari dibedong itu normal kembali gitu. Iya. Dengan dibedong gitu, Masya Allah. Akhirnya udah Jadi kalau kita bawa ke materi kita hari ini, kira-kira itu penyumbatan atau perdarahan? penyumbatan ya. Iya, Iya, iya. penyumbatan. Karena Ya. penyumbatan ya. Jadi kalau begitu sumbatannya kita coba untuk lepaskan, kita
kita saya curiganya itu kan biasanya abai ya, ibu-ibu itu abai dalam menggendong putranya. Begini, ya kalau kita lihat di mall di mana apa itu kan sering abai begini. Belum lagi kalau gendongan monyet, tulang ekornya masuk, kepalanya ke belakang begini. Saya melihatnya itu gini. Ini kalau Mas Ruper pasti tahu ini masalahnya. Gitu. Nah, makanya begitu dibedong, dikencengin, aliran darah kembali masuk, dipasangkan, malah justru jadi bagus gitu. Ya alhamdulillah. Mantap betul ya, ini jadi ilmu juga kan akhirnya gitu. Sama yang umur 25 nih. Coba kalau kita kasus. Sekarang ini kan kita berhadapan dengan postur tubuh yang tidak bagus ya. Jadi rata-rata itu screen time itu Indonesia itu screen time-nya terhadap handphone itu minimal 8 jam rata-rata. Screen time lihat handphone. Itu hampir setiap waktu kita kan melihat handphone. Kalau kita memahami postur tubuh kita kan berusaha untuk bagus, badannya tegak dan sebagainya. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, coba nanti perhatikan yang ada di sekolah atau di mall atau dimanapun, kalau kita perhatikan anak-anak yang sudah mulai memegang handphone, maka dia akan, nah begini, sudah mulai maju ini. Nah ini kan aliran darah kan tidak seperti normalnya aliran darah. Banyak loh sekarang pasien-pasien saya itu tidak punya epilepsi, tidak punya, tiba-tiba sering kejang, sering pusing, sering kejang, sampai dikira epilepsi, akhirnya dikasih obat epilepsi, nggak selesai gitu. Tapi begitu diperbaiki struktur tubuhnya, justru kejangnya selesai. Sering kejang, sekali lagi kejang, ya Pak Ruper memahami kejang. Kejang itu bukan penyakit, kejang itu akibat kendornya tubuh kita, maka kita kejangkan supaya aliran darah masuk ke otak, kan begitu kan pemahamannya? Pemahamannya begitu. Nah kalau artinya memang otak kita ini darahnya nggak ngalir, karena kita sendiri tidak bisa mengalirkan, tubuh kita gagal mendorong darah masuk ke otak, akhirnya sudahlah tubuh kita semua bergerak untuk memasukkan darah ke otak, jadinya kejang. Tapi yang dikhawatirkan di medis adalah kalau orang ini kejang, maka gangguan nafas, gangguan kesadarannya ini itu akan membahayakan gitu. Jadi yang dipakai dalil untuk memberikan obat anti kejang adalah bahayanya tadi henti nafas, bahayanya kalau nanti jatuh di jalan, ketabrak dan sebagainya karena kejangnya. Tapi terus akan memicu kejang muncul. Tapi kalau kita perbaiki, ya dikencengin yang kendor ini, insya Allah nggak sampai kejang. Dan itu sudah terbukti lah. Saya yakin kawan-kawan ini seluruh Indonesia pasti sudah paham. Insya Allah gitu ya. Nah 25 tadi. 20 tahun tadi gimana? Ya itu tadi postur tubuhnya ini loh, hari-hari pekerjaannya dia itu membuat aliran darahnya terganggu ke kepala. Ya, sekarang yang lagi rame itu kan yang tadi saya sampaikan, kok trombositnya turun ini tidak seperti waktu demam berdarah pada umumnya, gitu. Selain trombositnya turun, ada yang namanya kondisi namanya darah itu kental, gumpal. Trombosis ya, trombosis, jadi gampang menggumpal gitu loh. Gampang menggumpal. Jadi kalau kita runutkan ke belakang, ini masih belum fix data yang kita peroleh ya, tapi ini dari sisi pemahaman keilmuan. Efek samping dari vaksin-vaksin yang kita pernah dapatkan itu diakui, bahkan di Inggris pun kalau silakan cari di internet ya, bagaimana di Inggris sekarang sedang rame menuntut ya AstraZeneca akibat kasus-kasus yang muncul dengan penggumpalan darah ini. Penggumpalan darah termasuk trombositopenia. Ya, penggumpalan darah. Nah, kalau ini memang betul, ini kan masih dipertanyakan karena penelitiannya di Indonesia kan tidak dilakukan. Berapa yang dapat AstraZeneca, berapa yang terkena gangguan metabolik sekarang, itu kan tidak ada datanya. Kalau saya ngambilnya adalah pasien saya. Pasien saya yang biasanya sehat-sehat aja, kok sekarang rata-rata tekanan darahnya tinggi. Ya. Saya bisanya melihat di pasien saya yang ada. Saya punya pasien di klinik itu hampir 29.000. Jadi 29.000 itu kan saya punya pasien-pasien langganan ya, yang saya tahu orang ini sehat sebelumnya. Tapi kenapa sekarang itu kok kalau sakit flu itu lama ya,
kemudian nggak punya darah tinggi sekarang punya darah tinggi, gula nggak pernah naik sekarang punya jadi gula, dan sebagainya. Ini yang saya ambil data di saya. Artinya belum tentu di luaran itu sama dengan data saya. Tapi ini Mas Ruper paling tidak aware gitu ya, aware bahwasanya ini di luar itu ada tuntutan ke salah satu vaksin, salah satunya adalah AstraZeneca. AstraZeneca kita itu dapat berapa? Nah, kalau sampai terjadi penggumpalan darah kita, otomatis kan aliran darah juga nggak bisa lancar. Kalau aliran darah nggak lancar, tekanan darahnya tinggi. Kalau tekanan darah tinggi, apa yang terjadi lama-lama? Stroke, dan seterusnya. Apakah ada hubungannya dengan itu? Wallahu a'lam. Tapi paling tidak kita yang hari ini mendapatkan gitu ya, mendapatkan vaksin, kita semua yang kita dapat vaksin, paling tidak dengan di-share kita, coba kita lebih memperhatikan kondisi liver kita, kondisi lambung kita, kondisi ginjal kita, supaya apa? Tadi, fenomena gunung es ini, kalau kita bisa sejak awal kita tekan, tidak muncul gangguan-gangguan diabetes, gangguan darah tinggi, sampai bahkan stroke. Gitu. Ini pemahaman-pemahaman ini kita dalam rangka bukan untuk menakut-nakuti, kalau sudah kena vaksin dan sebagainya, ya qadarullah sudah kena, tapi paling tidak ini ada kecenderungan-kecenderungan jangan sampai kita menjadi korban selanjutnya. Dan kita harus aware sama kesehatan kita sendiri. Nah, makanya untuk penderita diabetes yang sekarang nih, saya minta pasien-pasien saya itu untuk penderita diabetes harus angkat beban. Harus angkat beban. Nggak boleh nggak angkat beban. Kenapa? Tadi pemahamannya bahwasanya gula itu akan disimpan di liver, glukosa. Liver penuh disimpan di otot. Otot penuh disimpan di lemak. Lemak penuh di pembuluh darah. Kita balik reaksinya. Jadikan otot-otot kita, meskipun sudah penderita diabetes atau belum, jadikan otot-otot kita adalah otot-otot yang bisa menampung glukosa dalam jumlah besar dan bisa merubah glukosa ini menjadi tenaga. Kalau bisa merubah, bisa disimpan di dalam otot, maka insya Allah di dalam pembuluh darah tidak akan pernah tinggi. Karena di lemak pun juga tidak ada. Karena otot kita menjadi penyedot glukosa terbesar yang bisa diolah suatu saat dibutuhkan siap untuk digaskan. Makanya massa otot ditambah. Gitu. Makanya angkat beban itu, kalau kita rutin angkat beban sepekan bisa 4 kali, ya sepekan bisa 4 kali, meskipun kita tidur, ya makannya agak ngawur, glukosanya akan tetap stabil. Gitu. Nah kalau gitu bisa sejak awal itu kita benar-benar memperbaiki sistem kita, struktur kita lurus, semuanya bagus. Nah, tadi gejala-gejala stroke tadi kan bisa kita hindari. Gitu, tadi. Siap, Kemana-mana ya. Terima kasih banyak. Ini dok, ada saudara abang yang mana ini gejalanya entah stroke ataupun serangan kejepit dengan alias lumpuh. Kaki bagian bawah dari tulang ekor, pinggang sampai ke kaki itu lumpuh, nggak bisa bergerak gitu. Setelah masuk ke dalam tabung masuk dalam tabung rumah sakit pada saat itu, diagnosa dari dokter bilang saraf kejepit, udah ekstrim gitu kan. Tapi tangan sebelah kiri dia macam seperti orang stroke gitu, pegang gitu. Nah, gitu. Itu termasuk saraf kejepit, stroke atau gimana tuh dok? Sehingga pada saat kita mau mengecek untuk bagian kendor pantel pun agak jadi ragu jadinya. Jadi penanganannya pada saat itu baru tadi nih dok, baru tadi pulang kerja sekalian kan, habis maghrib, makan telat ikut ini, baru setelah setengah jam. Itu penanganannya lebih banyak ke EB, baru bisa duduk agak enak. Tapi penanganan selanjutnya gimana istilahnya gitu? Apakah EB duduk enak? EB duduk enak. Buat duduk Saraf setelah di kejepit. EB enak, saraf kejepit. Saraf Untuk bagian kejepit tangannya itu. perbaiki pinggulnya nanti ke atas juga ikut. Oh gitu ya dok ya. Iya, Oke. lanjutin aja semua disesuaikan sama SMP. Udah selesai. Insya Allah saraf kejepit, Oh. cepet begitu saraf Oh. kejepit. Saraf kejepit ya. Ya, Di insya Allah saraf setengah kejepit. itu Jadi, yang kaki sebelah kanan itu mengecil gitu. ya saraf kejepit. Nah, jelas Ya, apalagi ya. mengecil, berarti sudah sejak lama sudah saraf kejepit, tinggal sekarang lebih parahnya gitu aja. Apalagi ada pengecilan tulang atau pengecilan otot, ya,
Jadi ototnya itu mengecil, atrofi kalau kita sebut atrofi ya. Atrofi itu pengecilan otot akibat kurangnya gerak di struktur itu. Ototnya jadi nggak berkembang, jadi mengecil. Ya, saraf kejepit sudah jelas kan? Saraf tidak jelas itu ya. Kalau mau datanya, kalau mau cari datanya jelas, kita butuh ronsennya, kita butuh CT scan-nya kalau stroke. Ya, tapi kalau ini kan sekali lagi ya, pas trooper belum tentu dapat akses ke sana, hanya pas trooper yang dokter biasanya yang tahu dan bisa. Tenang aja, bismillah. Kalau tadi di energi booster membaik, ya kenapa nggak dilanjutin yang seterusnya? Insya Allah gitu. Saya di FB saya kemarin, saya juga sangat bersyukur ya, lumpuh total. Duduk aja nggak bisa, karena kalau duduk langsung pingsan. Saraf kejepit, umur 22 tahun jatuh duduk. Dan alhamdulillah, ini udah 6 bulan berjalan, sudah bisa jalan. Nah, insya Allah lah ya. Begitu. Jadi istilahnya memang nggak progres tuh nggak langsung gitu ya dok ya. Istilahnya progres maksudnya itu kan? bisa lebih jalan gitu enggak ya? Ya. Jadi gini, untuk menjadi kita tidak dalam kapasitas sekarang bisa jalan, besok itu bukan kapasitas kita, bukan nih. Iya. Kapasitas kita adalah mencari masalahnya di mana. Sesuai dengan pemahaman kita. Kalau pemahamannya pas trooper, ya sudah kendor, kenceng, melintir, kombinasi C, S, L, cekung depan, cekung belakang, itu dihafalkan sampai kapanpun gitu ya. Nah, itu pas trooper itu sudah pegangannya. Pegangannya sudah itu. Nah, kalau misalnya pemahaman misalnya dari sisi input yang memiliki kemampuan untuk melihat bagaimana kondisi lidah, kondisi tangan, kondisi mata, ya silakan aja, tidak ada masalah gitu. Tapi untuk pas trooper yang hari ini fokuslah pemahaman kita tentang kendor pantel, ya, kemudian cekung depan, cekung belakang dan sebagainya. Bahkan kendor pantel pun kalau kita tidak aware dengan jenis pantelnya, bisa jadi penyulit untuk selesai masalahnya. Misalnya, ini P2, tapi dikasih gerakan P0. Ini P1, tapi dikasih gerakan P0. Ini P0, tapi dikasih P1. Ya, itu juga akan memperlambat proses kesembuhan. Kenapa? Ya, posturnya antara P0, P1, P2 beda. Penyelesaiannya ya sesuai dengan pantelnya. Gitu. Nanti dicek lagi lebih detail, dari titik sentuh, ya, titik sentuh itu harus hafal, kemudian semuanya lah dilihat dari segala lini. Nah, setelah kita tahu masalahnya, tahu solusinya, baru nih kapan Allah izinkan sembuhnya. Kan bukan kita. Bisa sekarang, bisa besok, bisa dua minggu, tahun depan, gitu. Gitu Pak Didi. Karena titik sentuh bagian bawahnya nggak kerasa sama sekali. Memang setelah DEB alhamdulillah ada lah terasanya katanya, cuma belum bisa membandingkan begini katanya. Karena ada 3 Pak Dedi. Ada 3 kan? Visual, titik sentuh, tulang kemaluan kan 3 kan? Iya. Ya kalau nggak kelihatan visual, titik sentuh. Karena Ustadz Haris pun dulu juga sangat kuat di visualnya gitu. Jadi titik sentuh hanya sekilas memastikan, oh iya, sejajar dengan visual. Makanya tadi visual lebih ke... Ya. Begitu. Silakan Pak. Ayo Ustaz. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini sudah lama-lama nih mau. Kapan bisa ngomong sama ini nih, Dr. Sentot ini? Ya ini sudah ngomong. Jurusnya langsung saya pakai itu, hentak kaki untuk kakak saya yang gagal jantung itu langsung tuntas sembuh. Masya Allah. Jadi iya, 1 kali hentak kaki saja itu dok. Aduh, saya cari kaki kendornya, sedapat saya pakai prinsip untuk Dr. Sentot ini. Coba hentak. Jangan sampai saya disuruh hentak, saya sesak nafas, nanti saya tidak bisa naik tangga. Bilang. Saya coba ini. Saya sudah belajar upgrading jantung ini. Hentak kaki, saya suruh naik tangga 4 kali dok, itu sembuh. Ya, sampai saya keluar saya punya air mata, ya Allah. Betul-betul ini ilmu ini luar biasa ini. Ya, sekarang om saya dok ini dia kena stroke baru-baru tapi iskemik. Ya, sekarang saya lagi tangani ini. Pertama kok iskemik kok enggak masuk enak, masih bisa goyang tangan dengan kaki. Hari kedua enggak bisa. Hari ketiga saya datang tangani. Terus saya kasih gerakan, saya cari dulu anunya, titik kendor, kaki kendor, saya dapat kendor kanan. Ya, pas yang yang stroke itu, aduh, gimana ini? Saya coba CU. Setelah saya CU,
selesai CU langsung tangan bisa diangkat. CU setengah aja itu, CU setengah aja dok itu. Tangan diangkat, pantat bisa diangkat. Sampai tepuk semua itu keluarga di dalam ruang rumah sakit. Terapi apa Pak Janis ini pakai ini kok lebih dasar daripada ini fisioterapi. Dokternya saja ngomong besoknya, siapa ini? Kenapa kok nggak bisa pasien tiba-tiba bisa ngangkat tangan, bisa duduk, bisa ngangkat kaki sedikit ini? Bilang ada ponakannya ini katanya habis terapi pakai alat ya? Enggak. Loh, pakai apa? Pakai gerakan saja, gerakan kaki. Wah, ilmu baru itu. Saya dokternya mau ketemu dengan saya bilang, enggak usah nanti terlalu heboh nanti di akademis ini. Nah, terus ini saya minta saya nonton ini Ustaz Haris ini yang masalahnya saya mau kasih jalan tapi saya harus pakai ketok palu. Saya mau tahu ini yang mana yang di ketok palu. Kalau menurut Ustaz Haris patokannya A B C D. Ya, ngecas dari kalau umpamanya yang kendor kanan berarti C yang A, B yang ngecas ke C yang ngecas ke A ya. Nah, ini yang mana harus ditambahkan, sedangkan videonya Ustaz Budi kaki kendor diutamakan, pukul palunya, kemudian kaki pantelnya itu agak rendah, pukul. Nah, saya cari pengalaman Pak Dokter ini yang mana lebih efektif karena masalahnya di antara pasien stroke yang saya tangani, saya baru tangani ini pasien langsung stroke nggak pernah ditangani sama fisioterapi. Sedangkan pasien stroke yang pernah saya tangani rata-rata pernah ditangani ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, semua progresnya bisa jalan langsung setelah saya terapi. Nah, semua kita terima kasih ini karena 2 tahun saya ikut terapi di rumah sakit, kepala tetap sakit, mata tetap sakit, jalan tidak beres. Janis ini terapi cuma 2 kali, saya bisa jalan sampai 200 meter tanpa rasa capek. Ini yang saya belajar dok ini yang dari bulan 2 aja ini, tapi pasien stroke ini sudah berapa yang setengahnya. Alhamdulillah, semua pasien jantung baru ada 3 orang, termasuk kakak saya itu. Yang ini dok, ada dokter terus terang ini sama tangan kan terus terang dok, kita ini banyak teman-teman saya dokter yang ada jantung. Ini gimana ya nanti. tapi mereka nih rata-rata saya enggak tahu di Makassar ada dokter ya yang ikut dok ini nanti. Nanti coba di Pak Anies, pertanyaan tentang stroke-nya apa ini Pak Anies? Ya, itu yang tadi itu yang mana yang ditamakan ketok palunya apakah berdasarkan patok ABCD ataukah titik kendor ataukah titik pantelnya yang dua-dua diketok palu. Solusinya lebih efektif dok, karena besok ini sama terapi ini supaya mudah-mudahan bisa jalan besok itu setelah saya terapi. Makasih banyak dok. Ya Pak Janis ya. Pak Janis ya, sudah ikut upgrading stroke ya? Sudah ya? Sudah dok. Alhamdulillah ya. Insya Allah di video-video pengayaan itu ada video-video dan ditonton semua itu. Alhamdulillah sudah dok. Cuma ini tiba kasih itu dok, saya karena 2 video semua dipakai Pak Janis, semua dipakai. Jadi kita pertama paham dulu ini tipe stroke-nya stroke kendor atau stroke pantel. Kita harus tahu dulu ini yang stroke ini yang sisi kendornya atau yang stroke ini sisi pantel. Itu kita harus pahami dulu ya. Jadi kita nanti di upgrading kan tahu ini stroke kendor, stroke pantel. Tahunya gimana? Waktu jalan kelihatan. Yang pertama. Yang kedua, ya kita lihat itu apakah itu nanti waktu dicek pantelnya itu apakah dia pantel 0, pantel 1, pantel 2. Itu yang akan menentukan bahwasannya nanti ini dipukul 2 tumitnya atau cuma yang sisi kendor saja. Ya kalau ternyata ini pantelnya pantel plus, ya dua tumit dipukul. Ya cuman yang kendor di depan, yang di kendor di atas, yang pantel diturunkan di bawah. Gitu. Gitu ya. Nah terus kemudian tadi ABCD sama itu nanti pemahamannya sama semua yang disampaikan Ustaz Haris, Mas Budi dan lain sebagainya itu satu linear itu. Tentunya saya juga sama itu. Jadi semua dikerjakan Pak Janis ya, misalnya di CU dan sebagainya. Misalnya sisi stroke-nya kendor kanan misalnya, yang stroke kanan.
nggak apa-apa gitu. Misalnya ternyata pantelnya pantel plus, nggak apa-apa, kaki kanannya dilipat, kaki kirinya dinaikkan, suruh melawan dan lain sebagainya. Itu sudah kita kerjakan, nggak apa-apa. Ya, pukul tumit juga begitu. Kalau orangnya sudah bisa mulai jalan, jangan fokus pukul tumit, tapi mengentak kaki. Iya, iya. Mengentak kaki. Jadi kakinya itu diikat sama tali atau sarung. Jadi waktu melangkah ke depan kita tarik ke depan. Kita tarik supaya kakinya melangkah gitu. Iya. Tentu saja harus orang 2 atau 3 gitu, nggak bisa sendiri. Nah, gitu. Tapi Jadi belum bisa tetap jalan dok gitu. Jadi saya pas pakai palu aja dulu ya. boleh pakai palu. Nanti dipastikan dulu kendor pantelnya sudah betul atau belum. Terus itu pantelnya berapa? Kalau pantel 0 ya cuma sisi kendornya aja yang dipukul. Tapi kalau pantel 1 ya bagusnya dua-duanya dipukul. Gitu. Dinaikkan yang kendor, gitu ya. Iya, betul. Ya, dok. Gitu aja Pak Jenis. Ya, mudah-mudahan dimudahkan lah ya. Makin Bisa banyak satu- yang bisa terbantu ya. Insya Allah saya turut berbahagia dapat info ini ya. Luar biasa ya. Jadi semakin membuat kita yakin gitu bahwasanya meskipun bukan seorang dokter yang melakukan, ini bisa berhasil gitu. Tadi sebenarnya kalau ditanya sama dokternya yang di rumah sakit, bilang aja, yuk kapan-kapan kita kumpulkan aja, kita ngobrol-ngobrol gitu. Nanti saya bolehlah datang ke sana. Gitu Pak Jayanis. Belum pede dok ketemu dokternya, nanti terlalu heboh rumah sakit. Tidak apa-apa, nanti biar bolehlah. Saya yang diminta berangkat ke sana juga, kalau pas pusat kan sana disediakan di Makassar, kemudian mau kumpul-kumpul gitu. Kan pembina kita itu yang Dewan Suronya itu Dr. Hizbullah kan guru besarnya Unhas. Iya. Dr. Hizbullah Amin itu kan guru besarnya Unhas. Sarapnya itu yang heran dok. Kok bisa tadinya nggak bisa jalan sama sekali, masa Ya, bisa langsung jalan ini? Bisa alhamdulillah. angkat tangan katanya. Aduh. Alhamdulillah. Begitu ya, insyaallah. Siap dok, makasih banyak. Ya, siap. Bapak Ibu sekalian, Dr. Sentot, kami ucapkan jazakumullah khairan atas ilmu dan sharingnya. Ini luar biasa ilmu baru buat kita semua. Apalagi sekarang kita sudah tahu gejala-gejala orang stroke itu seperti apa. Harapannya kita bisa menolong lebih awal lagi. Jangan sampai nunggu stroke baru kita tolong begitu. Dan kalau sudah kejadian stroke, kita tolong dengan keilmuan PAS yang ada di upgrading stroke. Buat Bapak Ibu yang belum belajar, bisa belajar di pekan depan insya Allah bersama Ustadz Budi Purnomo. Begitu untuk perjumpaan kita malam hari ini. Yang penting kawan-kawan tetap semangat lah ya, tetap semangat. Insya Allah semua ternyata semakin kesini semakin jelas bahwasanya semua bisa sembuh, gitu ya. Insya Allah bisa sembuh, tinggal kita kapan sembuhnya, apa kata Allah, kita ikhtiarkan aja semampu kita. Amin.